Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5, Desain Analisis Sistem Kerja, yang beranggotakan Hamdani, saya sendiri, Gatot Muhammad Arsyad, Ariel Arci, Muhammad Hafiz, dan Johan Franz. Baiklah, kami akan membahas tentang desain layout ruangan penyajian makanan di Rumah Sakit X Batam. Selamat menyaksikan. Next, Bab. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Keselamatan pasien dapat masuk sebagai salah satu standar mutu pelayanan di rumah sakit. Mutu pelayanan di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh proses pelayanan sarana dan prasarana. Yang ketiga, menurut keterangan pekerja yang bekerja di instalasi gizi Rumah Sakit X Batam, layout serta tata letak barang yang kurang terstruktur sehingga perlu adanya desain ulang layout yang ada di ruangan penyajian makanan di Rumah Sakit X Batam. Keadaan tersebut termasuk ke dalam desain ruangan dan tata letak barang kerja yang kurang nyaman. Hal ini dibuktikan dengan penempatan barang yang tidak teratur, lemari rak, peralatan lainnya yang terletak di ruangan yang berbeda sehingga menjadi alasan untuk mendesain ulang ruangan dan tata letak barang tersebut. Next, Bang. Desain layout ruangan penyajian makanan di Rumah Sakit S Batam dilatar belakangi oleh seringnya terjadi keterlambatan pengantaran makanan di rumah sakit. Dikarenakan proses penyajian makanan yang kurang efektif dan tidak memadai, memanfaatkan kerja dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem dalam proses penataan makanan dan posisi layout meja penataan yang buruk. Yang kelima, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dan analisa pada layout ruangan penataan makanan untuk menemukan kekurangan desain layout saat ini. Rumusan masalah. Yang pertama, kenapa harus dilakukan analisa terhadap desain stasiun kerja dan display layout di ruang penyajian makanan yang sudah ada saat ini? Yang kedua, bagaimana cara merancang ulang desain layout ruang penyajian makanan agar proses penataan makanan lebih cepat? Next, Bang. Next, Bang Gatot. Batasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada ruangan penyajian makanan di Rumah Sakit X Batam. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas mengenai desain layout ruangan penyajian makanan agar proses penyajian bisa dilakukan lebih cepat dari sebelumnya. Next, Bang. Tujuan penelitian. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan dari desain layout ruang penyajian makanan yang lebih efektif, sehingga proses penataan bisa lebih cepat dari sebelumnya. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang ulang desain layout ruang penyajian makanan menjadi lebih efektif, sehingga prosesnya lebih cepat dari sebelumnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menentukan desain layout ruang penyajian makanan yang lebih efektif. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa suatu permasalahan dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Next, Bang. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, definisi stasiun kerja. Stasiun kerja merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan berkenan dengan upaya peningkatan produktivitas kerja. Next, Bang. Menurut Das dan Sengupta 1993 dalam Tarwaka 2004, pendekatan secara sistematik untuk menentukan dimensi stasiun kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi variabilitas populasi pemakai didasarkan pada etnik, jenis kelamin, umur,
mendapatkan data antropometri yang relevan dengan posisi memakai. Yang kedua, dalam pengukuran antropometri perlu mempertimbangkan pakaian, sepatu, dan posisi normal. Yang ketiga, menentukan kisaran ketinggian dan pekerjaan utama, penyediaan kursi dan meja kerja yang dapat di-setel, sehingga operator mungkin bekerja dengan sikap duduk maupun berdiri secara bergantian. Tata letak dan alat. Tata letak dan alat, tangan kontrol harus dalam kisaran jangkauan optimum, menempatkan display yang tepat sehingga operator dapat melihat objek dengan pandangan tepat dan nyaman. Next, Bang. Pendekatan ergonomi dalam perancangan stasiun kerja. Menurut Tarwaka, fungsi ergonomi kemampuan untuk menerapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitas dan lingkungan sehingga manusia dapat hidup dan bekerja secara sehat, aman, dan efisien. Menurut Pulat, 1992, menawarkan konsep desain produk untuk mendukung efisiensi dan keselamatan dalam penggunaan desain produk. Beberapa upaya pendekatan sebagai berikut. Mengetahui kebutuhan. Yang kedua, fungsi produk secara detail, melakukan analisis pada tugas-tugas desain produk. Dan 4, mengembangkan produk dan melakukan uji terhadap pemakai. Next, Bang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Gatot Muhammad Arsyad. Kepada Bang Gatot, dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Dhani. Selanjutnya itu tentang perancangan stasiun kerja yang memenuhi syarat ergonomis berdasarkan pada 3 faktor, yaitu data antropometri yang dipakai, yang kedua kondisi alami nature pekerjaan yang harus diselesaikan, dan yang ketiga adalah pola perilaku pekerja. Definisi layout stasiun kerja. Menurut Apple 1990, tata letak pabrik merupakan suatu susunan fasilitas fisik yang terdiri dari atas perlengkapan, tenaga, bangunan, dan sarana lain yang harus mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan hubungan antara petugas pelaksana, aliran barang, aliran informasi, dan tata cara diperlakukannya untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, ekonomis, dan aman. Tujuan perancangan tata letak menurut Apple diantaranya memudahkan proses manufaktur, meminimalis pemindahan material, memelihara keluasan susunan dan operasi. 4, memelihara pemutaran material setengah jadi yang tinggi. Yang kelima, menekan modal tertahan pada peralatan. Yang keenam, menghemat pemakaian ruangan dan bangunan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Definisi desain stasiun kerja dan sikap duduk. Posisi duduk adalah posisi yang paling sering digunakan dalam dunia industri. Granger dan Hunting 1977 menyatakan posisi kerja duduk yang berkepanjangan meningkatkan ketidaknyamanan pada pekerjaan. Menurut Penetti dan Walker tahun 2002, posisi kerja duduk seringkali dianggap sebagai penyebab ketidaknyamanan pada sistem muskulolenta. Husemat DKK 2009. Definisi desain stasiun kerja dan sikap berdiri. Pada dasarnya, berdiri itu sendiri lebih melelahkan daripada duduk, dan energi yang dikeluarkan untuk berdiri lebih banyak 10 hingga 15% dibandingkan dengan duduk. Itu menurut skala kutipan dalam Tarwaka 2004. Definisi desain stasiun kerja dan sikap kerja dinamis. Stasiun kerja sit stand adalah stasiun kerja yang memungkinkan operatornya melakukan pekerjaan yang sama dengan posisi duduk atau berdiri dengan ketinggian kerja yang bisa diatur sendiri. Korakolis dan Calagan 2014. Definisi desain stasiun kerja dan sikap kerja dinamis. Definisi display visual.
Display merupakan bagian dari lingkungan yang perlu memberikan informasi kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar. Informasi yang dibutuhkan sebelum membuat display, diantaranya yaitu tipe teknologi yang digunakan untuk menampilkan informasi, rentang total dari variabel mengenai informasi mana yang akan ditampilkan, ketepatan dan sensitivitas maksimal yang dibutuhkan dalam pengiriman informasi, kecepatan total dari variabel yang dibutuhkan dalam pengiriman informasi, minimasi kesalahan dalam pembacaan display, jarak normal dan maksimal di antara display dan pengguna display, lingkungan di mana display disebut digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Aril. Bang Aril dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Gatot. Berdasarkan lingkungannya, display terbagi dalam dua macam. Berikut adalah tipe-tipe display berdasarkan lingkungannya, yaitu yang pertama display statis, yaitu display yang memberikan informasi sesuatu yang tidak bergantung terhadap waktu. Salah satu contohnya adalah peta atau informasi yang menggambarkan suatu kota. Yang kedua yaitu display dinamis, yaitu display yang menggambarkan perubahan menurut waktu dengan variabel. Salah satu contohnya adalah jarum speedometer. Oke, next. Oke, yang kedua yaitu AutoCAD. AutoCAD merupakan aplikasi desktop yang berjalan pada mikrokomputer dengan pengontrol grafis internal. Dan kami menggunakan AutoCAD untuk sebagai aplikasi dalam mendesain layout di proyek kami kali ini. Oke, next. Kelebihan aplikasi AutoCAD. Yang pertama, dokumentasi penggunaan. Yang kedua, penggambaran cepat dan efisien. Yang ketiga, fleksibel dan praktis. Dan yang keempat, kompatibilitas pemakaian. Next. Tapi aplikasi AutoCAD memiliki kekurangan, yaitu yang pertama harganya mahal, dan yang kedua kebutuhan hardware yang tinggi, dan yang ketiga tidak ada simulasi. Tapi dalam hal ini kami menggunakan AutoCAD yang bajakan, jadi nggak mahal. Oke, next. Yang selanjutnya bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian, waktu pengambilan data, serta pembuatan desain aktual dan usulan dimulai dari tanggal 27 September 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023. Dan tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit X Batam, Jalan Dr. Sucipto Mangunkusumo, nomor 1, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kami memutuskan untuk memberikan nama X supaya tidak menjaga privasi dari informasi rumah sakit tersebut. Oke, next. Jenis data yang digunakan. Yang pertama, data primer. Data primer terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan yang kedua, data sekunder. Yaitu modul praktek desain dan analisis sistem kerja. Selanjutnya, internet atau teori-teori yang berkaitan dengan desain stasiun kerja. Lalu, yaitu jurnal ilmiah teknik industri yang membahas tentang desain stasiun kerja. Selanjutnya bab 4, pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian laporan praktikum desain dan analisis sistem kerja di Rumah Sakit X Batam adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan dari desain layout ruangan penyajian makanan yang lebih efektif, sehingga proses penataan bisa lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang kedua, mahasiswa mampu merancang ulang desain layout ruangan penyajian makanan menjadi lebih efektif, sehingga prosesnya lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menentukan desain layout ruangan penyajian makanan yang lebih efektif. Mahasiswa mampu menganalisa suatu permasalahan dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Oke, next. Tahapan dalam desain sistem kerja. Yang pertama yaitu studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari Rumah Sakit X Batam dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan
informasi di lapangan penempatan tata letak meja di ruangan penyajian makanan, dan perencanaan dan perancangan tata letak atau layout ruang penyajian makanan secara utuh. Selanjutnya, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan praktikum desain analisis sistem kerja antara lain, yang pertama handphone, yang kedua laptop, yang ketiga media tulis, dan yang keempat aplikasi floor plan creator 5 Microsoft Word 2013, dan yang keenam AutoCAD 2023 sebagai media gambar. Prosedur dan langkah kerja. Adapun alur saat melakukan penelitian yaitu satu, mengumpulkan data aktual, yang kedua membuat desain usulan, dan yang ketiga melakukan analisa perbandingan antara desain aktual dan usulan. Oke, dapat kita lihat yaitu area stasiun kerja sebelum dilakukannya perubahan. Di sini ada kita lihat secara aktual fotonya area stasiun kerja, dan sebelah kanannya ada desain aktual layout area stasiun kerja pada sebelum perubahan. Dan yang kedua, di bawahnya ada area lain. Dan kita bisa lihat. Oke, selanjutnya next. Nah, berikut adalah rancangan perbaikan usulan desain stasiun kerja, di mana gambar pertama sebelah kiri adalah layout yang kita usulkan. Layout baru yang kita usulkan. Dan yang kedua, di tengah, desain usulan display visual kualitatif, di mana setiap meja kami akan tambahkan label untuk urutan prosesnya. Dan yang ketiga, ada desain usulan sikap kerja duduk di area packing. Final atau packing. Oke, next. Oke, bab 5 selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hafiz. Pada Hafiz, dipersilakan. Terima kasih kepada Bang Aril. Akan saya lanjutkan yaitu bab 5, hasil rancangan. Oke. Baik. Berikut adalah fitur-fitur dari topik yang kami bawakan yaitu desain usulan aktual area stasiun kerja. Kemudian perbandingan area stasiun kerja. Desain aktual area stasiun kerja dengan memiliki luas area staff sebesar 13.800 kali 6.600 cm. Desain aktual usulan kerja area stasiun kerja memiliki luas area staff 13.800 dikali 6.600 cm. Selanjutnya, desain layout area stasiun kerja. Desain aktual stasiun kerja dan sikap kerja berdiri. Desain aktual layout stasiun kerja dan desain usulan layout stasiun kerja. Di bawah aktual layout stasiun kerja ada penempatan meja kurang tepat, lemari diletakkan di area khusus. Menjadi meja dan lemari diletakkan secara horizontal dan vertikal agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. Tidak adanya kursi di area kerja dan perlu ditambahkan kursi di area meja wrapping. Next. Selanjutnya, bab 6, yaitu penutup. Kesimpulan, stasiun kerja atau workstation adalah area, tempat, atau lokasi di mana aktivitas produksi akan diselenggarakan untuk mengubah bahan baku menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Susana Ayu Handayani tahun 2022. Desain layout ruangan penyajian makanan di Rumah Sakit X Batam dilatar belakangi oleh sering terjadinya keterlambatan pengantaran makanan di Rumah Sakit X Batam yang dikarenakan proses penyajian makanannya yang kurang efektif dan tidak memanfaatkan area kerja dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem dalam proses penataan makanan dan posisi layout meja penataan yang buruk. Oke, next Bang. Ada pula saran, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis masih memiliki banyak kekurangan, terutama pada bagian desain usulan dalam desain stasiun kerja. Masih banyak aspek yang berhubungan dengan permasalahan ini tidak bisa dijelaskan secara rinci oleh penulis.
Dan akhirnya, penulis berharap melalui laporan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membutuhkannya. Dalam penulisan makalah di atas, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan penulisan dan belum mendekati kata sempurna. Maka untuk penulisan makalah selanjutnya, penulis akan lebih fokus dan teliti lagi. Dan untuk bagian terakhir berikut, penulis lampirkan daftar pustaka. Oke, next Bang. Oke, akan saya kembalikan kepada moderator, Bang Hamdani. Kepada Bang Hamdani, saya persilakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.